problematika yang terjadi di Rempang akhirnya mendorong saya untuk mencari tahu apa yang menjadi landasan kerja pemerintah. Akhirnya saya temukan bahwa yang mendasari kerja pemerintah dalam 1 tahun itu adalah RKP, Rencana Kerja Pemerintah, yang itu diolah di Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, tema untuk tahun 2023 tahun ini itu adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dia ada dua unsur di situ, peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi yang bagaimana, yang inklusif dan berkelanjutan. Inklusif artinya kebalikan dari eksklusif. Kalau kita berangkat dari pengertian transformasi, itu pengertian sederhananya kan perubahan bentuk dari sesuatu ke yang lain. Berarti kalau yang dimaksudkan adalah inklusif, transformasi yang inklusif dan berkelanjutan, maka sebelumnya adalah lebih eksklusif dan kurang berkelanjutan, kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Ya, tolong dikoreksi Pak Menteri atau Kepala Bappenas kalau saya keliru. Nah, dikembalikan ke konteks Rempang, kira-kira produktivitas semacam apa yang akan dicapai dengan proyek yang sedikit banyak menimbulkan pertentangan di kalangan masyarakat Rempang sendiri, ya, yang kebetulan beretnis Melayu, sehingga memicu simpati dari sebenarnya tidak hanya di kalangan Melayu tapi terutama di kalangan rakyat Indonesia, ya, yang ikut bersimpati atas yang terjadi di etnis Melayu di Rempang. Kalau kemudian yang kita tuju adalah inklusif, atau lebih mudahnya adalah terbuka, artinya siapapun bisa mengakses ini. Pada sisi mana? Pada sisi permodalan, yang artinya asing juga dengan mudah masuk karena inklusif sifatnya, atau peran serta masyarakat yang lebih luas. Nah, menengok apa yang terjadi di Morowali, itu sifat inklusif itu terpaksa harus kita terjemahkan sebagai inklusif modal. Artinya kita sebagai satu bangsa, sebagai satu negara, itu terbuka terhadap modal manapun. Meskipun sekarang ini yang lebih berminat dalam tanda kutip adalah Cina, maka yang terjadi di Rempang pun sama. Itu inklusivitas investasi. Tapi kalau dilihat dari apa yang terjadi di Morowali, sifatnya sebenarnya lebih inklusif. Kalau lebih eksklusif,
dilihat dari keterlibatan masyarakat lokal dibanding dengan tenaga kerja Cina. Jadi barangkali perlu penjelasan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, terutama Bappenas, untuk menjelaskan makna dari tema yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah, sehingga kalau masyarakat lebih paham dengan apa yang akan dilakukan pemerintah kan enak. Jadi tidak ada resistensi atau penolakan yang berlebihan dari pihak rakyat, sehingga proses pembangunan itu akan sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga tujuan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan itu akan tercapai. Salam konstitusi.